Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dasti Susiana Brukaro, kelas 5 SIA 6, NIREM 2019-020458. Di sini saya akan menjelaskan metode waterfall. Pengertian metode waterfall. Metode waterfall sering disebut dengan Classic Life Cycle. Metode waterfall menjadi salah satu pengembang perangkat lunak yang dengan penekanan pada progresi logis yang diambil oleh SDLC. Metode waterfall atau air terjun adalah model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, membuat perangkat lunak, dan model perkembangan secara sistematis dari satu tahap ke tahap lainnya dalam mode seperti air terjun. Tahap-tahapan metode waterfall bisa kita lihat dari gambar berikut. Di bawah ini saya akan menjelaskan tahap-tahapan metode waterfall. Pertama, requirement atau analisis kebutuhan. Requirement adalah proses analisasi atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi literatur, observasi, atau penelitian langsung. Yang kedua, design system. Proses ini akan berfokus pada penggunaan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perencanaan interface, perencanaan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Tahap desain ini akan menghasilkan dokumen bernama software requirement, yang nantinya akan menjadi landasan programmer dalam membuat kode-kode aplikasi. Tahap yang ketiga, implementation atau pengerjaan. Tahap ini adalah tahap pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa programmer tertentu. Proses penulisan kode atau coding aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Tahap yang keempat, verification atau verifikasi. Tahap verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk diuji sejauh mana kelayakannya. Dalam tahap ini, semua model yang dikerjakan oleh programmer berbeda dengan akan digabungkan kemudian diuji apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau terdapat kesalahan atau error dalam sistem sebelum kemudian diperbaiki ulang. Yang kelima, maintenance atau pemeliharaan. Tahap ini umumnya meliputi tahap penginstalasian perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab tim yang pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar setelah diserah terimakan pada klien dalam metode periode waktu tertentu. Contoh penerapan metode waterfall. Judul yang saya ambil yaitu Rancangan Bangunan Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Desktop dengan Metode Model Waterfall. Metode penelitian. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data dari responder, observasi atau pengamatan langsung, wawancara. Setelah itu melakukan analisasi kebutuhan, itu terhadap apoteker, kasir, pemilik apotik. Yang tahap kedua, metode pengembangan sistem. Di sini kita program perangkat lunak yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka dan prosedur pengodean. Tahap yang ketiga, pengodean. Di sini menggunakan aplikasi Visual Basic sebagai rancangan programnya. Yang keempat, pengujian, yaitu menggunakan pengujian dengan metode black box. Apakah hasil sudah berhasil atau tidak. Terima kasih.